Halo Mina, kembali lagi bersama Anime Day TV. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Kali ini aku akan melanjutkan cerita mengenai seri Tokyo Revengers episode 29 dengan menceritakan tentang pertarungan Takemichi melawan geng Black Dragon. Sebelum Anime Day TV bahas lebih lanjut, alangkah baiknya jika kalian bantu Anime Day TV dengan subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe dan menekan tanda lonceng, kamu sudah menghargai dan membantu Anime Day TV untuk terus berkarya. Ayo Mina, kita mulai ceritanya. Hakai mengingat kembali saat dia pertama kali bertemu Mitsuya di taman bermain ketika dia masih muda. Saat merawat saudara perempuannya, Mitsuya menghentikan Hakai dari memukuli anak lain, mengatakan kepadanya bahwa kekerasan hanya boleh digunakan untuk melindungi. Saat ini, Hakai mencoba untuk mencegah Mitsuya dari pertemuan dengan Taiju, karena dia tidak berpikir sesuatu yang baik akan dihasilkan dari itu. Mitsuya meyakinkan Hakai dan mengatakan kepada Hakai bahwa dia selalu mencoba untuk menangani masalahnya sendiri. Selain itu, Hakai bertanya, mengapa Takemichi dan Chifuyu memutuskan untuk ikut dengannya? Mereka mulai mengalihkan pembicaraan, agar suasana tidak terlihat menyeramkan. Mitsuya pun sampai di tempat Taiju Shiba. Taiju Shiba menuduh Mitsuya mempengaruhi Hakai secara negatif, dan Taiju Shiba mengancam akan membunuh Mitsuya. Mitsuya memberitahu Taiju bahwa dia tidak akan melihat Hakai lagi. Mitsuya mengizinkan Hakai bergabung dengan Black Dragon dengan satu syarat. Taiju harus menghentikan kekerasan terhadap Yuzuha. Mitsuya kembali mengulangi kata-katanya kepada Taiju Shiba. Mitsuya mengatakan bahwa Hakai akan bergabung dengan Black Dragon. Yuzuha akan dibebaskan dan Toman gak akan melawan Black Dragon lagi. Jika Taiju menolak tawaran itu, konflik akan terjadi. Taiju akhirnya setuju dan memberitahu Mitsuya bahwa dia akan melakukannya. Taiju berjanji tidak akan memukul Yuzuha lagi. Takemichi dan Chifuyu merenungkan apa yang baru saja terjadi. Sebelumnya, Takemichi dan Chifuyu memiliki tujuan untuk mencegah Hakai meninggalkan Toman. Tetapi rencana yang dilakukan sebelumnya gagal. Namun, Takemichi sekarang percaya bahwa Hakai akan membunuh Taiju untuk melindungi Yuzuha. Hakai mendekati Mitsuya dan berterima kasih kepadanya. Mitsuya mengingatkan Hakai untuk menggunakan kekuatannya untuk melindungi orang lain. Waktu Hakai pertama kali bertemu dengan Mitsuya, Hakai melihat Mitsuya pergi bersama dengan saudara perempuannya. Mitsuya harus mengurus saudaranya seorang diri. Sekarang, Mitsuya mengulangi apa yang dia katakan kepada Hakai di masa lalu. Jangan membenci situasi di mana kamu dilahirkan. Meskipun Takemichi dan Chifuyu gagal dalam mencegah Hakai meninggalkan Toman, Takemichi percaya bahwa Hakai tidak lagi memiliki alasan untuk membunuh Taiju. Hal itu karena kesepakatan Mitsuya dengan Taiju membebaskan Yuzuha dari kekerasan yang dilakukan oleh Taiju. Namun, Chifuyu percaya bahwa kembali ke masa depan akan terlalu beresiko jika tidak ada apapun yang terjadi di masa lalu. Jadi, gak mungkin masa depan akan berubah ketika di masa lalu Takemichi gak melakukan perubahan. Tiba-tiba aja, Hakai mendekat dan meminta Takemichi dan Chifuyu untuk berterima kasih kepada Mitsuya. Ketika Takemichi bertanya mengapa, Hakai mengatakan bahwa kehidupan rumah tangga sangat rumit karena dia dan saudara-saudaranya tumbuh tanpa kehadiran salah satu orang tua yang menempatkan Taiju sebagai penanggung jawab. Hakai mengatakan Taiju ahli dalam menggunakan kekerasan, memberikan segalanya bahkan kepada saudara-saudaranya karena Taiju menggunakan cintanya untuk membenarkan kekerasan dalam rumah tangga. Hakai tumbuh dengan persepsi cinta yang menyesatkan sampai dia bertemu dengan Mitsuya. Meskipun kehidupan rumah Mitsuya sulit karena dia harus merawat adik perempuannya serta dirinya sendiri, dia tetap tersenyum. Hakai bilang kalau dia telah bersumpah untuk melindungi keluarganya sejak Mitsuya mengatakan kepadanya bahwa kekerasan harus digunakan untuk melindungi orang lain. Sejak saat itu, Hakai telah menerima pukulan yang ditujukan untuk Yuzuha. Namun, Taiju Shiba tetap melakukan kekerasan terhadap Yuzuha. Hakai menjelaskan perjanjian yang dibuat Taiju dengan Mitsuya kemungkinan gak memiliki nilai baginya. Alias gak berarti apa-apa.
dan dia akan terus menyakiti Yuzuha. Ketika Takemichi bertanya pada Hakai apa yang bisa mereka lakukan untuk membantu, Hakai mengaku bahwa dia ketakutan dan gak berdaya ketika menghadapi saudaranya. Dia menyimpulkan bahwa segalanya akan lebih baik jika Taiju tidak ada. Hal tersebut menjelaskan bahwa Hakai tidak ingin memberikan nama buruk kepada Toman. Dia meninggalkan geng untuk mengejar niatnya, yaitu membunuh Taiju. Setelah Hakai memberitahu Takemichi dan Chifuyu tentang niatnya untuk membunuh Taiju, dia mengatakan bahwa dia siap untuk menerima konsekuensi dari tindakannya. Ketika Takemichi bertanya mengapa dia mengatakan ini kepada mereka, Hakai mengatakan bahwa dia harus menyatakan tekadnya dengan kata-kata. Takemichi memberitahu Chifuyu bahwa situasi yang dialami oleh Hakai membuat Hakai sangat marah. Tidak ada pilihan lain selain membunuh Taiju Shiba. Takemichi memberitahu Chifuyu bahwa dia tidak menginginkan Hakai membunuh Taiju Shiba. Kemudian, Chifuyu berjanji untuk mengalahkan Black Dragon dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Di tempat lain, Yuzuha berterima kasih kepada Mitsuya karena membebaskannya dari peran mengumpulkan uang untuk Black Dragon. Mitsuya mengatakan kepadanya bahwa Hakai mencoba yang terbaik, yang membuat Yuzuha marah saat dia mencoba meyakinkannya dengan mengatakan kepadanya bahwa Hakai lebih kuat dari yang dia pikirkan. Yuzuha mengatakan kepadanya bahwa harapan telah menyebabkan banyak rasa sakit sebelumnya. Ini membuat Mitsuya bingung dan bertanya-tanya apa yang dimaksud oleh Yuzuha. Mitsuya memberitahu Maiki bahwa perjanjian yang dibuat dengan Taiju tampaknya terlalu bagus. Maiki mengatakan bahwa dia tidak lagi tahu apa tujuannya. Dia kemudian memberitahu Mitsuya untuk gak menghilang darinya. Sebagai tanggapannya, Mitsuya berjanji pada Maiki bahwa dia gak akan menghilang. Di sebuah kafe, Takemichi dan Chifuyu memberitahu kapten lain tentang keinginan mereka untuk melawan Black Dragon. Draken, Smiley, dan Mucho dengan tegas menolak ini karena akan melanggar kesepakatan Mitsuya dan merusak reputasinya. Masih bertekad untuk mengalahkan Black Dragon, Takemichi memutuskan bahwa dia dan Chifuyu akan menyelesaikan masalah mereka sendiri. Tiba-tiba, Kisaki menawarkan bantuan untuk bergabung dengan mereka. Kisaki menawarkan untuk membantu Takemichi dan Chifuyu dalam tujuan mereka untuk menghentikan rencana Hakai untuk membunuh Taiju. Chifuyu sangat menentang ide ini karena dia tahu bahwa Kisaki mengatur kematian Baji dan membawa korupsi pada Toman di masa depan. Kisaki mengatakan bahwa mereka nggak punya banyak pilihan lain karena mereka akan dengan mudah dikalahkan oleh geng Black Dragon tanpa dukungan dari divisi lain. Selain itu, Kisaki mengatakan kepada mereka bahwa Maiki saat ini lemah. Chifuyu memegang pecahan kaca ke leher Kisaki, menyuruhnya untuk tidak bertindak berlebihan. Sebagai tanggapan, Hanma memegang pisau ke leher Takemichi, mengingatkan Chifuyu bahwa pertikaian dilarang. Untuk meyakinkan Chifuyu, Kisaki mengungkapkan bahwa ada pengkhianat di dalam geng Black Dragon. Kemudian, Kisaki, Hanma, Chifuyu, dan Takemichi pergi menemui pengkhianat tersebut. Mereka akan membayar 100.000 kepada pengkhianat karena akan memberikan sedikit informasi mengenai Taiju Shiba. Kisaki meyakinkannya bahwa tidak ada seorang pun di sana yang akan menyerangnya. Tepat saat pengkhianat itu mulai memberitahu mereka, Kokonoi datang masuk ke ruangan, menyatakan bahwa dia mencium bau-bau tikus. Pengkhianat tersebut meminta maaf agar hidupnya bisa diselamatkan. Ketika Kokonoi bertanya apa yang harus dilakukan dengan mereka berempat, Kisaki mengatakan bahwa mereka nggak ada di sana untuk bertarung. Melihat 100.000 di atas meja, Kokonoi mengatakan bahwa dia akan memberitahu mereka apa yang ingin mereka ketahui jika diberi uang itu. Mereka tanya, kapan Taiju sendirian? Kokonoi mengatakan bahwa Taiju nggak pernah sendirian, kecuali satu hari, yaitu pada hari Natal. Taiju pergi ke gereja sendirian pada malam Natal. Kokonoi memperingatkan mereka bahwa Taiju kuat, bahkan meskipun dia sendirian. Ketika Takemichi bertanya mengapa Kokonoi mengkhianati Taiju,
Dia mengatakan bahwa dia hanya menyukai pria yang kuat. Jadi, seperti itu ya Mina, pembahasan anime DTV mengenai cerita Tokyo Revenger Season 2 episode 29. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini di media sosial kalian agar channel ini bisa terus berkarya mengenai seputaran anime terupdate lainnya. Akhir kata, aku ucapin terima kasih ya. Bye-bye.